Yuk, sudah mulai. Salam. Ada suara? Saudara-saudara, nasihat untuk orang-orang yang ditinggalkan oleh Yahya Waloni agar menjaga lidah bibir, menjaga mulut dan perkataan. Jangan asal jeplak mulut, apalagi menghujat Tuhan dan menghujat Roh Kudus. Yahya Waloni telah merasakan kepuasan, menikmati hawa nafsu mulut, di mana mulutnya menjadi harimaumu. Mulutmu harimaumu. Itu yang diucapkan oleh orang semacam Yahya Waloni. Oleh karena itu, Donditan Felix Xiao dan Kainama ataupun orang-orang yang telah merasakan kebaikan dari ajaran Yesus Kristus. Hai kamu yang murtad, ingat baik-baik cinta kasih Tuhan yang terus-menerus tetap ada di dalam hati sesiapapun. Saya sudah menemukan bukan ratusan orang yang sudah mu'allaf dan selalu datang kembali kepada Kristus dengan penyesalan. Bahkan siapapun mu'allaf yang kembali kepada Yesus Kristus, baptis ulang, syahadat ulang. Harus memulai dengan air mata, dan selalu saya bilang bahwa ada konsekuensi di mana Tuhan akan marah karena kemurtadanmu itu. Wahai Israel, wanita yang murtad, selalu dibilang begitu ketika kita berkhianat kepada Tuhan. Kita dengarkan dulu apa kata Yahya Waloni. Dia pidato gitu ya. Perhatikan, dari awal saya diundang di masjid ini, Pak Haji, dari tahun 2011 ya. Saya pertama kali datang di masjid ini dari kawan saya yang sama-sama juga mantan kafir, Samsul Arifin Nababan. Beliau juga sering ceramah di masjid ini. Beliau yang memperkenalkan saya kepada Pak Haji Mujamil, dan dari tahun 2011 sampai 2024 saya masih dalam keadaan hidup, belum mati. Kenapa belum mati? Doa orang-orang kafir supaya yaitu cepat mati. Dan itulah yang saya derita selama ini. Allahu Akbar. 14 rumah sakit di Indonesia sudah pernah memvonis saya. 14 rumah sakit memvonis dia karena katanya doa orang kafir. Tidak, kami tidak mendoakan Anda segera ngek. Enggak, silakan aja hidup. Justru kalau Anda ngek ini cepat hilang nama Anda dari perhatian orang Kristen. Lebih-lebih saya yang sering Anda singgung di dalam khutbah-khutbah Anda ketika Anda berdebat. Dan saya sering diajak berdebat oleh Yahya Waloni. Apalagi netizen. Coba debat, berani nggak sama Yahya Waloni? Itu kata netizen Muslim. Jangankan Yahya Waloni, nabimu saja kalau hidup kembali, dia akan saya permalukan.
nabimu saja saya akan permalukan. Gitu kata-kata saya, saking emosinya saya kepada penonton muslim yang terus berusaha agar saya bertemu dengan Yahya Waloni. Saya tidak akan mundur dengan siapapun. Menteri sekalipun. Menteri Mahfud MD. Saya tantang. Gitu. Sampai begitu. Memang kalau dilihat-lihat emosi pemuasan lidah, tetapi saya pemuasan lidah untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau dia ini keberanian konyol melawan Tuhan. Kalau John Lennon dia berkata bahwa tidak ada yang terkenal saya di dunia ini kecuali John Lennon. Bahkan Tuhan sekalipun, kata John Lennon, tidak bisa melawan saya. Begitu terkenalnya John Lennon waktu itu, akhirnya dia ditancapkan pisau di tubuh John Lennon yang membuat dia ngek. Dan tidak terkenal lagi. Tetapi Tuhan Yesus tetap terkenal selama-lamanya karena Quran yang ngomong. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Yesus adalah nama yang terkemuka di dunia dan di akhirat, kata Quran. Kenapa bukan Muhammad yang terkenal di dunia dan di akhirat? Kemudian juga ada seorang presiden terpilih. Besok pengangkatan sumpah sebagai presiden, dia mati. Pembuat kapal Titanic, dia bilang kapal ini besar dan luar biasa. Dalam pelayaran perdana ke Amerika, dia bilang Tuhan sekalipun tidak mampu menenggelamkan kapal ini. Tetapi dia nabrak gunung es di Laut Pasifik, tenggelam dan hancur itu kapal. Jangan sombong Yahya Waloni. Ya, jangan sombong. Ini jantung berat. Tiba-tiba hilang. Kemarin pulang dari Lampung. Bawa oleh istri saya. Karena saya sesak nafas. Masuk angin. Dokter tidak mengenal masuk angin. Dokter tidak mengenal masuk angin. Ditekan di perut, dokter tekan. Langsung terkentut. Memang 3 hari saya belum buang air. Dok, saya rasa kentut ini. Sudah lepas saja Ustaz. Wah, memang keluar betul. Itu dia. Hah? Dalam keadaan begitu, napasnya sudah nggak ada napas. Menangis istri saya. Bagaimana ini kalau meninggal? Saya bilang kalau meninggal ya dikubur. Apa susahnya? Ya, apalagi kondisi bangsa begini. Kita dikepung kiri kanan dengan manusia pengkhianat terhadap apa? Terhadap Islam. Jadi ibu bapak tinggal pilih saja. Kalau mau selamat, ikuti orang-orang itu. Kalau mau selamat akhirat, ikuti jalan para ulama. Insya Allah, tinggal sedikit kami. Kamu bela Habib Rizik. Ikutin Habib Rizik, kamu bilang. Itu kamu bilang pengkhianat. Tidak Yahya. Tidak. Jangan sampai si Arab-Arab itu di Indonesia masih berkuasa dengan tipu daya agama yang dia bawa. Iya. Arab-Arab itu adalah ajaran turun celana, turun ayat. Pingin kawin lagi, keluar hadis.
Kamu bilang itu pengkhianat. Pengkhianat terbesar itu Saifuddin Ibrahim. Tetapi saya tetap berada pada koridor di mana cinta saya kepada Yesus Kristus. Itu cinta mula-mula yang tidak akan berubah di dalam hidup saya, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Mati aja untung, bagaimana hidup? Makanya saya mau hidup 1000 tahun lagi, agar menjadi pemberita firman, meluruskan pendapat kiai-kiai, ustadz-ustadz, mereka-mereka yang telah menghina Tuhan Yesus Kristus, yang telah menunjukkan kesombongan lidahnya, mulutmu harimaumu. Demikianlah mulut itu akan keluar firman. Pada lidah yang satu keluar kutukan seperti mulut kamu, di lidah saya ketemu berkat, berkat, berkat. Itulah yang diajarkan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yahya, Yahya. Yang berjuang, dan perhatikan baik-baik. Sampai hari ini sesama ulama diadu domba. Sesama ulama diadu domba. Isu tentang nasab Pahlawi, isu tentang nasab Wali Songo masih diperdebatkan. Inilah. Ibu Bapak mau tahu siapa yang bikin semuanya ini? Tidak ada yang bikin ini, kecuali ini adalah cita-cita orang kafir Nasoroh. Sudah lama mereka cita-citakan ini. Sekarang tercapai. Kita tetap mencintai para habaib, zuriat para nabi. Kami tidak menghina dan memfitnah para habaib. Karena dia tidak menunjukkan benar-benar dia ulama, seorang ahli pewaris Nabi, al-ulama'u warathatul anbiya, pewaris para nabi. Apalagi mengatakan bahwa warisan itu berdasarkan darah. Tidak. Apalagi Nabi tidak punya anak laki-laki. Maka dia tidak boleh mempunyai warisan anak seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik dan teman-temannya. Sekali lagi, mulut lidah Habib Rizik itu akan berdampak kepada semua turunan Arab di Indonesia, karena dia mempermalukan, mengaku turunan Nabi padahal bukan. Tes DNA dulu dong. Dan tunjukkan kepribadianmu, kelakuan para Habib ini, bahwa benar-benar Anda turunan Nabi. Itu saja, saudara Yahya. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kamu tidak selamat karena lidah mulutmu itu, Yahya. Umur 55 tahun sudah cukup untuk terus memperbaiki hidupmu. Tetapi makian demi makian dari lidah bibirmu itu. 2 Tesalonika 2 ayat 8-10, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Orang-orang yang datang kembali inilah, yaitu orang-orang yang melampiaskan lidah bibirnya, pengetahuan konyolnya, kebusukan dan kebobrokannya itu. Ingat baik-baik kamu Kainama, Donditan, Felix Yao, Irene Handono. Jangan menikmati omonganmu itu. Karena kalian itu telah meninggalkan Yesus Kristus dan menghinanya.
Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu. Maksudnya Muhammad. Tipu daya jahat terhadap orang-orang harus binasa karena mereka tidak menerima mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Bahkan nama Isa Al-Masih dipakai dalam Al-Quran untuk menggunakan nama itu sebagai pemuliaan dirinya dan keturunannya. Dia ingin dimuliakan dan dihormati dengan menggunakan nama Yesus Kristus. Dia menghina nama Yesus. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh keturunannya tetap tidak dapat kemuliaan nama itu. 1,5 miliar manusia tersesat, terseret oleh si pendurhaka itu. Saya selalu menghujat Nabi Muhammad dan ajarannya dan bahkan para pengikutnya. Tuhan akan memperpanjang umur saya akan diperpanjang. Walaupun keadaan jantung saya sekalipun. Dan saya percaya mukjizat terjadi terhadap diri saya. Dan saya tidak pernah takut untuk mengucapkan ini. Bahkan ucapan saya percaya itu adalah bisikan Roh Kudus. Kenapa? Karena setiap ide yang mau saya ucapkan, itu tidak bisa tertahan. Saya harus ngomong, termasuk permohonan dan permintaan saya, agar menghapuskan 300 ayat malapetaka itu. Enggak bisa saya hentikan. Saya sendiri tidak bisa menghentikan kata-kata itu. Saya harus ucapkan. Karena itu adalah ayat malapetaka bangsa-bangsa. Dan saya sudah melihat bagaimana bangsa-bangsa Arab, bangsa-bangsa yang mayoritas Muslim itu adalah bangsa yang dalam keadaan celaka, dalam wajan besar untuk menggoreng dan menghina manusia itu. Karena manusia telah menghina Roh Kudus. Ada yang membuat kompilasi potongan video saya dengan Yahya Waluni. Yahya Waluni menyombongkan gelarnya. Dia adalah rektor Universitas UKIP Papua. Enggak pernah ada pengakuan mereka bahwa dia itu doktor apa gitu. Mungkin dia itu S3 dari planet Pluto. Si Kainama itu mengagung-agungkan gelarnya. Dia sekolah di Haifa katanya. S2 di Haifa katanya. Haifa itu kota anggur. Bukan kota teologi. Karena mukjizat air jadi anggur yang diadakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Planet Pluto kan. Aduh, ya gara-gara tulisan kamu ini makanya saya bilang planet Pluto. Mana bisa? Ya, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Oleh karena itu hati-hati, kamu telah menjauh dan menghina firman Tuhan. Kamu mengatakan Injil ini palsu. Ini adalah dongeng. Bukannya Quran itu dongeng. Quran itu kitab dongeng, ya wahloni.
Ada yang bilang, ya walonte. Orang-orang Kristen ini juga ini benci banget sama Yahya Waloni ini. Menginginkan kematian Yahya Waloni. Jangan lagi saudara-saudara. Sekarang saya tanya, ya tadi malam main TikTok. Oh, sudah jam 12 waktu Amerika, belum nggak bisa tidur. Saya naik lagi, ada host yang ini. Saya tanya, kenapa Muslim kalau meninggal buru-buru dikuburin? Ayo, saya tanya begitu. Ya tentu saja, karena di situ orang Kristen semua nggak bisa menjawab. Dia bilang, enggak ada yang bisa menjawab. Terus apa Abi? Katanya. Saya jawab, karena supaya mayat itu segera ketemu dengan 72 bidadari. Wah. Maka saya sarankan kepada istri Yahya Waloni sebelum dikubur, itu tolong disiapkan tisu. Gitu. Iya, tisu, penuhin itu dengan tisu. Emang kenapa? Nanti kalau dia berhubungan dengan bidadari, nanti kan muncratnya itu harus cepat-cepat itu. Tisu, teriaknya. Harus banyak tisu dibawa ke sana. Ibu Yahya Waloni, si Mutmainnah, istri janda Yahya Waloni, ya. Dan juga jangan lupa kondom bawa untuk suamimu itu. Ya, sertakan itu. Pakai kain pocong aja, jangan dipakai jas, jangan. Itu yang pakai jas itu orang Kristen. Nggak boleh. Mulai si cetar. Jangan komentar-komentar aneh. Yakobus 3 ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Ini prinsip. Kenapa kamu tidak belajar dari kebobrokan ajaran kamu itu untuk kembali kepada Yesus Kristus? Ya. Panas kamu. Nah, kalau Saifuddin Ibrahim sudah nyaman. Jadi orang yang sakit jantung itu kenyamanan di dalam berpidato, di dalam berbicara. Itu jaminan utama yang membuat panjang umurnya. Sehingga jantungnya itu tetap sehat. Tetap sehat jantung saya. Kemarin saya sudah periksa jantung saya. Tanggal 12 Juni ini baru ketahuan harus apa. Kalau harus pasang ring, oke pasang ring. Saya tidak berani melawan dokter Amerika. Saya sudah mau dipasang 2 ring ketika saya di Taiwan. Saya bilang saya nggak mau. Biarin aja ngek-ngek lah, saya bilang gitu. Sampai sekarang, puji Tuhan, masih bernapas. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Kadzalika kalamil lati takhruju min fammi la tarji'u ilayya. Tidak kembali dengan sia-sia. La tarji'u ilayya farigatan bal ta'mur ma syi' wa tanjah ma amartu ilaiha. Tetapi
firman itu, kata-kata Tuhan itu, akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Begitu Yahya. Balawi, isu tentang nasab Wali Songo masih diperdebatkan. Inilah. Bapak mau tahu siapa yang bikin semuanya ini? Tidak ada yang bikin ini, kecuali ini adalah cita-cita orang kafir Nasoroh. Sudah lama mereka cita-citakan ini. Sekarang tercapai. Kita tetap mencintai para habaib, juriat para nabi, dan kita juga tetap mencintai para kiai, para ulama. Jangan mau kita diadu domba. Adapun orang-orang yang selalu berkomentar terkait dengan hal itu, mereka itu adalah golongan-golongan bagian daripada Walantardo dan Yahudi. Nasoro, mereka itu adalah bagian daripada Yahudi dan Nasrani. Jadi saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu, karena saya bukan bagian daripada ulama. Saya ini ibarat handphone, saya hanyalah charger. Menguatkan keimanan Bapak Ibu. Ketika handphone itu mulai suak, mulai baterainya lowbat, maka dia dibutuhkan charger. Dan kami tampil di mana-mana hanya sebagai penguat iman kaum mukmin. Kemudian yang terakhir sekali jemaah sekalian. Charger itu ada kabel putus, kepala charger sudah soak dan ngek. Kalau kamu itu charger. Muslim tertipu dengan kedatangan si pendurhaka Yahya Walloni itu. Muslim tambah hancur karena omongan-omongan kamu, pengakuan palsu kesarjanaan kamu. Tetapi Kristen tidak boleh membangga-banggakan kesarjanaan itu. Tidak perlu, jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan harus berkenan di dalam kehidupan orang percaya. Jangan mengandalkan dengan omonganmu itu. Karena saya tahu persis bagaimana kamu itu ketika ditangkap polisi. Penyidik bertanya, kenapa Bapak melakukan khutbah yang kontroversial semacam ini? Apa kamu bilang? Kamu lawan kaci aja nggak bisa, apalagi saya. Yahya Walloni bilang begini, Pak polisi kan tahu bagaimana beratnya perjuangan di Jakarta ini, kata dia. Jadi dia selalu ingin agar tampil menjadi pengkhutbah. Karena berulang kali juga dia dimaki-maki oleh anak kecil yang nonton di depan dia. Dan dia mau menghabisi nyawa anak kecil itu. Dia sakit begini, megang dadanya ketika dia ada di mimbar. Baru kemarin ini langsung dihabisi oleh Tuhan. Yeremia 23 ayat 16, beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Walaupun dia sebesar apapun hamba Tuhan, bahkan Nabi Arab sekalipun, dia hanya membuat rekaan mulutnya saja, bukan dari Tuhan. Satu contoh bahwa Quran itu adalah palsu. Dia mengatakan bukan mencintai sesama manusia ajaran Quran, tetapi mencintai sesama Islam.
dan orang kafir dihina, diejek oleh Al-Quran. 1400 tahun yang lalu Quran menghina orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Kristen. Lebih dari 300 ayat Al-Quran itu dia menghina orang Yahudi, orang Kristen, orang kafir dengan mengatakan orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Ulaikahum syarrul bariyah. Manusia paling kotor itu adalah orang kafir. Orang Yahudi dan orang Kristen kafir. Non-is adalah non-Islam. Itu adalah orang kafir. Surah ke-9 ayat 28 mengatakan innal musyrikuna najasun, orang kafir itu najis. Orang kafir itu adalah binatang ternak. Itu 1400 tahun yang lalu diucapkan seperti itu. Tapi kenapa penemu kecanggihan teknologi, mikrofon, HP, baju, ini semua orang kafir yang bikin? Penemunya itu orang kafir semua. Kenapa bukan orang Islam yang harus menemukan kecanggihan teknologi itu? Berarti Allah ini tidak tahu bahwa tahun 900-an, 1900-an akan muncul orang-orang. Sejak 100 tahun yang lalu. Yang menemukan mobil, yang menemukan pesawat terbang, yang menemukan mesin jahit, yang menemukan segala sesuatu. Thomas Edison menciptakan lampu yang menerangi muka kamu itu. Enggak pakai lampu teplok lagi. Kenapa Allah menghina orang kafir sampai hari ini? Oleh karena itu singkirkan kitab sucimu itu yang membuat manusia banyak tersesat. Ya, weh onta Arab, plonga-plongok lu. Orang Kristen, orang Yahudi penemunya. Ketika ada kapal laut, bagaimana supaya kapal ini bisa menyelam? Yang membuat propeller kapal selam itu adalah orang Yahudi. Yang menemukan HP itu adalah Graham Bell. Orang Yahudi, turunan Yahudi yang dikatakan kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nar jahannam. Ulaikahum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir yaitu Yahudi dan Kristen itu di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka seburuk-buruknya makhluk. Quran ngomong, berarti jelas sekali Quran ini bukan dari pencipta langit dan bumi. Al-Quran ini datangnya dari iblis, hanya memunculkan keributan-keributan terus, sehingga gereja-gereja di Indonesia tidak ada yang aman. Saya sampai dikejar-kejar, sampai di Amerika ini 3 polisi datang mencari saya. 3 tim polisi, 1 di New York, Washington, dan 1 lagi ketemu saya di California. Ketemu polisi, ngaku benar. Dia dari Mabes, bagian internasional. Jenderal Bintang 2. Krisnamurti ya. Apa namanya itu? Itu yang kasus Jessica itu. Yang dituntut juga itu. Jenderal Bintang 2 Krishna. Apa namanya? Coba ada yang ngasih tahu nggak di sini? Siapa nama polisi itu? Datang untuk mencari saya. MUI membayar. Polisi membayar. Dibayar sama MUI supaya Saifuddin Ibrahim ditarik dari Amerika untuk dibawa ke Indonesia. Polisi itu
kasih, besok saya pakai itu. Dia kasih batik yang mahal. Dengan amplop tentu saja, amplop ketemu saya. Kasih amplop. Biasanya kita kasih polisi amplop untuk mengurus perkara kita. Tapi saya dikasih amplop. Nanti kita akan membangunkan rumah untuk pendeta Saifuddin Ibrahim. Saya tidak bisa menjamin bahwa Bapak Pendeta paling 1 tahun masuk penjara, tidak. Ya lebih dari itu sedikit gitu. Sudah oke. Tapi sekali lagi saya tidak bisa membohongi hati nurani saya dengan memanggil dan ketemu dengan jenderal polisi itu. Saya nggak mau nanti akan video call dengan Kapolri. Sebenarnya saya mau kerjain itu jenderal bintang 2 itu supaya ketemu dan akal-akalan gitu. Sekali lagi saya tidak mau. Apalah artinya kehidupan ini, apalah artinya nama besarmu dengan tipu-tipu. Sekali lagi Yahya Woloni, tidak ada arti apa-apanya nama besarmu sementara kamu menghina Tuhan Yesus Kristus. Amsal 21 ayat 23, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Dan kamu sudah mengalami kesukaran demi kesukaran itu hidupmu. Karena menghina Tuhan. Tetapi saya tetap memelihara iman saya oleh karena lidah bibir saya ini mengucapkan kalimat yang benar. Dalam pepatah Arab, kulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Dan pahit inilah yang saya rasakan. Yesus mengilhamkan sebuah surat. 2 Timotius 1 ayat 8. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan malu karena aku orang hukuman, melainkan ikutlah menderita. Saya ulangi, ikutlah menderita. Oleh karena Injil dengan kekuatan Allah, kekuatan Tuhan. Ini kekuatan Tuhan, bukan kehebatan saya. Amsal 4 ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Pagi ngomong begini, sore sudah berubah. Karena takut, karena khawatir tidak makan. Karena takut dengan pemerintah. Enggak, saya sangat bertanggung jawab. Saya sudah menunjukkan tanggung jawab saya sejak dari saya kecil. Sampai sampai sekarang jadi pendeta sekalipun. Saya tunjukkan bahwa saya jujur. Dan saya tidak takut kehilangan harta kekayaan. Demi kebenaran, demi membela kekristenan, gereja yang dirusak, saya harus mau ngomong bahwa itu adalah mentalitas manusia purba. Gereja nggak apa-apa dirusak, orang ibadah dilarang. Maka ketika saya membaca Injil, saya menyatakan diri saya tumbal untuk hidup toleransi dan damai. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
menyelamatkan orang Yahudi dan juga menyelamatkan orang Yunani. Injil adalah alat untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran. Bagaimana caranya supaya Injil ini menyelamatkan dari kehancuran NKRI? Muslim semuanya harus pindah, hijrah kepada Yesus Kristus. Datanglah kepada Yesus Kristus. Menyanyilah, kumasuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian, memuji-muji Tuhan. Dan masuklah ke dalam Yesus Kristus. Seperti yang terjadi fenomena hari ini di mana TikTok mempermalukan seluruh ajaran Islam itu, membongkar ayat-ayat. Bahkan saya belajar baru dari orang-orang TikToker baru dari Kristen, dan menyegarkan semua apa hadis-hadis, ayat-ayat yang selama ini sudah saya hafal, saya mengerti, saya dengar. Sehingga kalau saya menjadi pembicara di TikTok itu menjadi pembicara utama. Untuk ditanya, benar nggak Abi? Benar nggak? Itu saudara-saudara. Ini fenomena Edis TV. Siapa yang bisa ngelawan itu? Sangat memalukan itu. Ya kita memang tidak bisa menahan orang Kristen masuk Islam, enggak, biarin aja. Manusia-manusia yang ditetapkan, diwajibkan untuk binasa ya harus binasa. Tetapi saya mempunyai kewajiban untuk menahan mereka agar tidak binasa. Oleh karena itu, wahai para mu'alaf, bertobatlah sebelum bertemu dengan Yahya Waloni, sebelum kamu bertemu dengan 72 bidadari itu. Ngomong-ngomong, nanti di hari kiamat nanti hari kiamat nanti ada celana dalam nggak Yahya Waloni? Tolong kasih tahu WA saya ya. Kamu kan sudah tahu itu nomor saya. Dan tolong juga itu istrinya Yahya Waloni sertakan di dalam kuburnya Yahya itu HP ya, simpan. Biar dia tahu, dia kasih tahu bagaimana bahwa situasi sorga dan 72 bidadari itu. Siapkan juga itu tisu. Mutmainah, siapkan tisu. Karena kalau lendirnya itu kebanyakan nanti nanti saya takut dia pindah dari satu ranjang ke ranjang yang lain itu dia terpleset. Mati untuk kedua kali di dalam surga sana. Rasain lo nggak bisa bahasa Arab kan? Ditanya sama Mungkar Nakir, man robbuka? Ayo, gimana jawabnya? Lo kan nggak tahu, nggak bisa bahasa Arab. Kamu sedang menghadapi pertanyaan Mungkar Nakir. Walaupun kamu bisa menjaga mulutmu, tetap aja kamu nggak bisa menjawab apa yang ditanya oleh Mungkar Nakir. Apalagi orang Jawa, bisa tolong deh Muslim Jawa segera tinggalkan keyakinan itu. Masa malaikat Mungkar Nakir kerjanya hanya interogasi di alam kubur. Tanpa kiai-kiai Arab ini ngasih tahu jawabannya. Kasih dulu dong kunci jawabannya. Ya. Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Rasain lo. Ketemu malaikat Mungkar Nakir sekarang. Disiksa lo. Yahya.
Orang Minahasa lahir di Minahasa, bergereja, ngaku ahli teologi. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 9 sampai 10. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Perjanjian Lama berbicara penyelamatan dunia, bahwa seluruh turunan Abraham akan memberkati dunia. Dengan apa? Maksudnya turunan Abraham, Ibrahim dari Ishak, bukan dari Ismail. Ismail ini yang menurunkan bangsa Arab. Tetapi maksud ayat itu lewat turunan Ishak, Yakub, sampai Yesus Kristus. Berdasarkan silsilah kemanusiaan. Olehmu bangsa diberkati, dunia ini diberkati. Bukan lewat turunan Abraham yang Arab. Itu adalah turunan penghancur dunia. Yang merusak seluruhnya ini. Sampai datang kok masih dipercaya Habib itu, Habib Rizik. Itu penipu semua. Penipu dalam agama, penipu dalam bidang seks, semua yang dipikirkan itu. Mempermalukan bangsanya sendiri, turunannya sendiri. Sebab siapakah yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ingat baik-baik seluruh mu'alaf. Terlampau banyak orang-orang yang menghina Tuhan itu. Ahmad Deedat, dia sangat dihormati oleh Raja Arab Saudi dan menyatakan pembela akidah. Pejuang akidah itu adalah Ahmad Deedat. Dia memperoleh anugerah honoris causa dari raja-raja dan pemimpin-pemimpin Islam. Dia dari satu negara ke negara lain, dia terbang. Terakhir dia khutbah di Australia. Dia menghina Tuhan Yesus Kristus. Setelah turun dari mimbar, dia kena stroke lidah. Lidah nggak bisa berbicara. Karena sebelumnya dia ngomong dengan Anies Soros. Siapa yang bersalah di dalam debat ini, biarlah dia tidak bisa berbicara selama-lamanya. Dan kutukan janji tantangan itu kena pada Ahmad Deedat 9 tahun. 9 tahun dia tidak bisa berbicara. Seluruh harta yang dia peroleh habis semuanya. Sampai keluarganya menanggung hutang yang tidak terbayarkan. 9 tahun. Dia hanya di tempat tidur. Ketika pendeta mau berdoa, mau mendoakan dia supaya sembuh, dengan sombong dia menolak. Dia tidak mau didoakan oleh pendeta. Tuhan kami sudah beda. Ahmad Deedat tinggal Zakir Naik ini. Insan Mokoginta ngek. Dia mempermalukan Tuhan. Stephen Ariwibowo usia 40 tahun ngek. Agus Kainama, Agus Tan
Bukan Agus Kainama, Agustan. Dia pantatin Alkitab. Kalau memang Tuhan Yesus itu ada. Dia jadi setan. Ngek. 1 bulan ke depan kalau aku masih hidup dengan kentutin Alkitab. Tut! Gitu. Tepat 1 bulan ngek. Istrinya yang dia kejar itu wanita karena dia mu'alaf. 1 bulan setelah suaminya meninggal sama-sama ngek. Mamanya ngek. Sudah masuk Islam, terpengaruh oleh insan, oleh Agus Satan. Hati-hati saudara-saudaraku yang mu'alaf. Maaf, saya minum dulu. Agustan. Baru Yahya Waloni ini. Ini memang fenomenal ini orang ini. Selamat ketemu 72 bidadari ya. Dan kalau sudah main karena semburan kelaminmu itu kencang ya. Hati-hati ya. Tolong tisunya. Ya saya takut juga nanti kamu kena penyakit di dunia ini. Jangan lupa juga disiapkan kondom. Atau nanti ada cenan dalam nggak di sana? Yahya Waloni, tolong kasih tahu saya ya. Kasih tahu. Bukalap. Mazmur 141 ayat 3-5, awasilah mulutku ya Tuhan. Ini doa orang Kristen. Awasilah mulutku ya Tuhan, jagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedapan mereka. Sedap-sedapan mereka. Aku tidak mau makan sehidangan dengan mereka. Sampai begitu itu. Betapa mulut ini harus dijaga. Lidah bibir ini dijaga. Tapi ngomong-ngomong kenapa ya bibir saya ini sudah 1 bulan ini nggak sembuh-sembuh. Memang kalau musim sekarang ini bibir saya pecah. Kalau musim dingin itu ingusan. Memang nggak cocok saya tinggal di Amerika ini. Cocoknya tinggal di Indonesia saya, bukan di Amerika. Cuman mereka mau mengambil nyawa saya ini loh. Ngeri saudara-saudara. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih, tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Kejahatan yang paling parah adalah kesurupan beragama. Kejahatan yang paling parah adalah orang rohani mengatasnamakan agama untuk tujuan duniawi. Itu nabi itu. Ketika di Mekah, istrinya cuma 1, Khadijah. Istri Kristennya itu. Dia ini sekali, bagus sekali. Tetapi ketika Khadijah meninggal, dia kawin itu sehari aja bisa 2. Dia kawin Saudah dengan Aisyah. Yang 1 janda, yang 1 masih umur 6 tahun. Itu dikawinin dalam sehari. Yang dia tidurin pertama adalah Saudah. Malam kan menikah waktu itu kan cuma lampu teplok dan orang itu menutup muka. Tidak kelihatan wajahnya. Tetapi ketika bangun pagi dia melihat istrinya Saudah ini kurang cantik. Dia menceraikan Saudah.
Tetapi Saudah memohon jangan diceraikan. Biarlah aku tetap menjadi istrimu. Dan biarlah aku tidak mendapatkan apa yang selalu diinginkan oleh setiap wanita. Dan aku serahkan itu kepada Aisyah. Jadi jatah malamnya Saudah itu diberikan kepada Aisyah, sehingga Aisyah itu mendapat 2 kali jengukan dari Nabi. Sedangkan istri-istri yang lain bergilir seperti itu, terus menerus berputar. Saudah tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan nama istri sang Nabi. Tega Nabi itu, seperti itu. Ayo siapa yang bisa membantah saya? Ayo. Kasihan. Saudah kering sawahnya, nggak didatangi oleh. Dengar baik-baik. Woi para mu'alaf, nggak usah ngomong halal haram itu. Itu undang-undang yang dibuat oleh manusia oon seperti Mamat. Matius 15 ayat 11, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Yahya Waloni telah menunjukkan kenajisan mulutnya itu dan seluruh mu'alaf ini penuh dengan kenajisan. Tidak tahan menderita, tetapi berani menghina Tuhan. Denditan, Felix, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Sayang sekali kamu telah pergi ke Makassar. Kamu khutbah di sana, jadwalmu seminggu, enak tidur di hotel. Kamu khutbah hari Jumat. Khutbah pertama berhasil. Dan khutbah kedua, kamu tidak ada semangat lagi, jatuh terduduk. Gagal Jumat hari itu. Rasakanlah bibirmu itu. Terlalu mempercayai undangan-undangan temanmu. Mika 7 ayat 5, janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Hati-hati, apalagi sakit jantung. Jadi Yahya Waloni sebelum khutbah tadi malamnya, dia pompa istrinya di hotel. Udah tahu sakit jantung berat, lo nyoba minum Viagra lagi. Oh, ini tolong ya, sertakan pil Viagra kepada suamimu itu. Karena nabimu itu mengatakan akan tegang 70 tahun itu. Kemaluan Yahya Waloni itu. Ini maaf, ini saya ngomong begini ya, sekalian memuaskan lidah bibir saya. Tapi ini firman semua saya ngomong, ampuni saya penonton, kalau saya salah tolong ya, 70 tahun tegang.
Terus saya nggak tahu setelah tegang 70 tahun itu berapa lama berhenti gitu, lemas itu. Lemasnya sejam ada nggak? Lalu tegang lagi 70 tahun. Lemas 1 jam, tegang lagi. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atraban wa kasan dihaqa. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan bla 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 dan akan ketemu dengan bidadari, yaitu susunya menantang. Susu itu susu masih gadis, bukan wanita yang sudah melahirkan. Itu namanya kawaiba atraba. Cewek-cewek yang seumur-umurnya tidak pernah tua dan tidak muda pula. Diperkirakan cewek itu umur 18 tahun. Karena Aisyah itu meninggal Muhammad jadi janda umur 18 tahun. Ya. 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yahya Waloni harus memperbaiki dan terutama para mu'alaf ini, aduh bohongnya saudara-saudara. Dan saya gembira karena kebohongan-kebohongan itu akan dapat dilacak oleh anak-anak muda yang pintar, cerdas, apologet Kristen ini. Saya sangat bangga dengan kalian. Terima kasih para apologet. Apalagi kecanggihan lidahnya Edis TV. Dasar lidah Batak ini memang. Makanya para pengacara itu orang Batak semua yang jago. Sedikit bangsa lain, karena memang bangsa Batak itu dikaruniai mulut. Kalau saya ini memang mulut juga dikaruniakan Tuhan. Karunia ngomong. Islam, habis loh. Tuhan mengirimkan lagi ya. Jadi Yahya Waloni ini kiriman Tuhan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Karena kebusukan omongan pembicaraan Yahya Waloni ini jauh memalukan saudara-saudara. Efesus 6 ayat 18 sampai 19, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Orang-orang kudus doakan. Hamba-hamba Tuhan, para penginjil doakan. Karena mereka berada di dalam ancaman-ancaman. Dan ini adalah pekerjaan yang harus terus dilakukan. Harus muncul orang-orang seperti saya. Muncul para apologet Kristen yang terus dan luar biasa. Itu kita doakan terus. Ayat 19. Juga untuk aku, untuk Saifuddin Ibrahim. Supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian aku memberitakan Injil rahasianya itu. Rahasia Injil. Dan karunia itu diberikan kepada Paulus yang luar biasa. Akan terus disempurnakan dari waktu ke waktu penginjilan, dan rahasia penginjil itu dikaruniakan kepada banyak orang. Mazmur 39 ayat 3 sampai 6, doa saya adalah aku keluh, aku diam. Aku membisu, aku jauh daripada hal-hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku. Supaya aku mengetahui betapa fananya aku ini. Maka orang-orang Kristen itu tahu waktu
genap hidupnya. Tetapi bukan menantang seperti Yahya Waloni. Sekarang Tuhan, aku sekarang juga. Kalau memang Tuhan Yesus itu Tuhan, maka saya mati sekarang. Mati. Berani lu nantang Tuhan. Betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telepap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Tuhan, hanya ini yang bisa kulakukan, Tuhan Yesus. Apa yang bisa kulakukan? Dan apa yang kulakukan itu tidak ada apa-apanya di hadapanmu. 2 Samuel 9, mulai dari ayat 1 sampai ayat 13, berbicara. Saya hanyalah anjing mati di hadapan Rajaku, di hadapan Yesusku. Sampai aku tidak memperhatikan penderitaan apa yang kualami. Saya nggak punya apa-apa, Tuhan. Tetapi karena Engkau, apa-apa aku punya. Naik pesawat, ya tinggal naik. Punya Tuhan. Dan orang Kristen yang bikin anak pendeta. Amsal 13 ayat 2. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kezaliman. Saya bukan pengkhianat. Ya saya murtad, tetapi saya bukan pengkhianat. Mazmur 145 ayat 21, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Yesaya 51 ayat 16. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan kepada Sion, engkau adalah umatku. Saifuddin adalah umat Tuhan, Anda juga adalah umat Tuhan. Jaga-jagalah lidah bibirmu dari kebobrokan ajaran Arab. Mazmur 120 ayat 5, 6, dan 7. Cukup lama aku tinggal di Meseh sebagai orang asing. Dan aku hidup di tengah-tengah orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian. Tetapi ketika aku berbicara kepada mereka, mereka menghendaki peperangan. Maka tidak bisa mengikat persaudaraan dengan Muslim. Apalagi dengan Arab. Perjanjian damai yang dibuat sejak awal berdirinya negara Israel, pengkhianatnya adalah Arab, Palestina. Sudah disetujui oleh Yasser Arafat, didatangi oleh Presiden Iran, Raja Arab Saudi, Mesir, gagal lagi. Minta lagi tanah itu ke sono. Batas tanah itu bukan di sini. Padahal itu Palestina, tanah Israel. Tanah Israel itu. Enak aja datang-datang Arab ngaku-ngaku. Punya Arab. Astagfirullahaladzim. Inilah unek-unek firman Tuhan yang saya pakai untuk memberikan peringatan kepada kaum mu'alaf
Dan segera saudara-saudaraku yang muslim, tinggalkan keyakinan itu. Karena keyakinan itu sangat menghina firman Tuhan. Menghina Roh Kudus. Menghina nama pencipta langit dan bumi. Terima kasih saudara-saudaraku, mohon maaf ya. Kalau lidah saya ini salah. Terima kasih penonton setia. Tuhan Yesus memberkati.